Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nyampe kepada pembahasan Al-Mizanul Tsani. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi al-Mizanul Tsani. Al-Mizanul Tsani, adapun mizan, neraca, timbangan, standar yang nomor 2 dari cara mempertimbangkan bid'ah dan sunnah. Salah satu cara untuk mengetahui dan mengkategorisasi mana yang bid'ah dan mana yang bukan adalah dengan cara i'tibaru qawaidil a'immah, mempertimbangkan beberapa kaedah para imam wa salafil ummah dan ulama salaf al-amilinah yang terkenal mengamalkan ilmunya bitoriqis sunnah, dengan jalan as-sunnah, jalan al-hadis. Jadi kalau kemarin kita membahas, minggu yang lalu kita membahas caranya adalah dengan melihat objek. Sekarang cara yang kedua adalah dengan melihat subjek, melihat pelaku, melihat perilaku para imam atau ulama salaf. Fama khalafaha, sesuatu yang menyalahi kaedah-kaedah para imam, bikulli wajhin, dalam segala aspeknya, fala ibrata bihi, maka itu tidak dianggap, dalam pengertian itu pasti bid'ah. Ketika sebuah amaliyah, ketika sebuah perbuatan, sebuah sesuatu perilaku yang baru itu menyalahi kaedah-kaedah para imam dan ulama salaf, maka itu dianggap bid'ah. Artinya dia dicari pembenarnya dalam segala aspeknya tidak ditemukan, maka fala ibrata bih. Oradin wilang dalam pengertian itu tidak dianggap sunnah, pasti salah itu. Wama, dan adapun sesuatu perbuatan yang wafaqah, yang sesuai dengan usulahum, usul atau kaidah yang dibikin oleh para imam, fahuwa hakun, maka itu pasti hak, pasti benarnya. Wa in ikhtalafu, meskipun para ulama berbeda pendapat, fihi, dalam perkara tersebut, far'an, baik dalam furu'nya, wa aslan, ataupun dalam usulnya. Fakullun, maka setiap orang yattabi aslahu wa dalilahu, setiap orang, setiap ulama itu mengikuti dalil yang dianggap unggul, aslahu, dan juga asalnya. Jadi teori dan teknik kedua untuk mengidentifikasi bid'ah itu adalah dengan cara melihat kaidah yang disusun ataupun amaliyah para salaf. Waqad waqa'ah min qawaidihim, waqad waqa'ah, telah terjadi atau telah ada, min qawaidihim, di antara kaidah yang dibuat oleh para imam, bahwa annama amila bihi salaf, apapun yang dilakukan oleh ulama salaf, wa tabi'ahum, kemudian ditiru oleh ulama khalaf, la yasihhu, tidak sah untuk dibilang ayyakuna bid'atan, dibilang bid'ah.
Amaliyah yang sudah turun-temurun dari salaf hingga ke khalaf itu tidak bisa diidentifikasi sebagai amaliyah yang bid'ah, sebagai perbuatan bid'ah. Wala madhmuman, dan tidak boleh diidentifikasi sebagai yang tercela. Umpamanya tasbih ya. Tasbih itu memang musalsal bil subhah, dalilnya, sanadnya, silsilah dalam tasbih, pemakaian tasbih itu biasanya berhenti kepada Al-Hasanul Basri. Hasan Basri itu seorang tabi'in, murid dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi itu dari Hasan Basri kemudian turun hingga ke kita saat ini, sehingga di dalam ajaran hadis, di dalam komunitas pengamal ataupun pengkaji hadis itu ada istilah hadis musalsal bisubhah namanya. Dan itu terputus sampai ke Sayyidina Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in. Tapi pemakaian tasbih ini amila bihis salaf wa tabi'ahul khalaf. Dari Imam Hasan Basri kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya ke Hubaib Al-Ajmi, terus hingga ke Imam Al-Junaid nantinya. Sehingga hal yang demikian itu tidak bisa diidentifikasi sebagai hal yang bid'ah. La yasihu ayyakuna bid'atan wala mazmuman. Kenapa? Karena itu sudah dilakukan oleh ulama salaf, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu termasuk salaf jika melihat tahunnya, karena beliau murid langsung dari Sayyidina Ali. Salaf itu kan menurut kategori yang masyhur adalah 300 tahun pertama, itu namanya salaf. Jadi tahun 300, 100, 200, 300 pertama itu disebut salaf. Imam Syafi'i salaf, Imam Malik salaf, begitu seterusnya. Nah, itu sudah amila bihis salaf wa tabi'ahul khalaf, dilakukan oleh salaf dan diikuti perilaku tersebut oleh khalaf. Maka hal yang seperti itu tidak bisa disebut bid'ah. Tidak bisa. La yasihu ayyakuna bid'atan wala madhmuman. Seperti itu. Jadi tasbih itu memakai subha, memakai tasbih dalam berzikir tidak bisa disebut bid'ah. Karena sanadnya bersambung kepada Al-Hasanul Basri. Terlebih lagi kemudian tim Aswaja Center itu menemukan riwayat Sayyidah Sofiyah, istri Nabi, itu pernah berzikir sambil memakai kerikil, hasol. Tapi belum berbentuk tasbih, belum dirangkai. Jadi beliau berzikir 1, 2, 1, 2, 3, begitu seterusnya. Kemudian Nabi nanya, itu apa ya Sofiyah? Kata Siti Sofiyah, hadhihi hasa ya Rasulullah. Ini kerikil ya Rasulullah. Saya berzikir dengan kerikil tersebut. Nabi itu tidak ingkar. Memang bentuknya belum tasbih gitu ya, tapi sudah memakai penanda kerikil. Wa ma tarokuhu, adapun perkara tarokuhu yang ditinggalkan oleh ulama salaf dan tidak diikuti oleh ulama khalaf bikulli wajhin, dalam segala aspeknya, wadhihin yang jelas, la yasihu, maka tidak boleh ayyakuna, ada hal tersebut atau perkara tersebut sunnatan, dianggap sunnah, wala mahmudan, dan juga tidak dianggap terpuji. Jadi mirip ya, cara mengidentifikasinya mirip dengan cara pertama. Tapi kalau cara pertama itu kan ngelihat subjeknya, ngelihat objeknya langsung. Umpamanya maulid, langsung maulid itu diperinci, Cepon reng Madura ibirci napai dalam maulid nih kan. Semakin punten, sekarang tidak. Kita melihatnya langsung ke perilakunya. Jika dilakukan oleh ulama salaf kemudian ditiru oleh ulama khalaf, maka itu tidak boleh disebut bid'ah. Tapi kalau tidak sama sekali, gak ada perilaku tersebut diamalkan oleh ulama salaf
dan tidak sama sekali diikuti oleh ulama khalaf, maka itu tidak bisa disebut sunnah, berarti bid'ah. Wa ma athbatu, adapun perkara athbatu yang ditetapkan aslahu asalnya, ada dalilnya, walam yarudda dan tidak ditolak, anhum dari perilaku tersebut, fi'luhu tidak tertolak oleh perbuatan, ada dalilnya, dan secara perbuatan, secara aksi itu tidak ada yang menolak gitu loh. Dalilnya ada, kemudian aksi atau perilaku ulama salaf tidak ada yang menolak secara perilaku. Faqala Malikun, maka Imam Malik berkata bid'atun, itu dianggap bid'ah. Dalilnya ada, asalnya ada, ya, dasarnya ada, tapi juga tidak ada perilaku salaf yang menolak asal tersebut, yang menolak dasar tersebut. Nah, itu kalau di dalam mazhab Malik, menurut Imam Malik dianggap bid'ah. Imam Malik memang ketat dalam hal ini. Jadi suatu yang ditarku, ditinggalkan, itu dianggap bid'ah kalau Imam Malik. Li'annahum, alasannya ini, li'annahum, karena salaf, lam yatrukuhu, tidak meninggalkannya, illa li'amrin indahum fihi, kecuali ada alasan di sisi mereka. Ada perkara. Kenapa ditinggalkan salaf? Oh, karena memang tidak pantas. Itu menurut Imam Malik gitu loh. Imam Malik begitu, dianggap bid'ah. Wa qala Syafi'i, dawuh sapa Imam Syafi'i, sementara Imam Syafi'i mengatakan laisa bid'ah. Menurut Imam Syafi'i, suatu yang ditarku, ditinggalkan oleh salaf, itu tidak lantas bid'ah dong. Wa illam ya'mal sanajjan, walaupun meskipun tidak diamalkan, ya'mal bihis salaf, tidak diamalkan salaf. Jadi ini ada perbedaan perspektif, perbedaan sudut pandang antara Syafi'i, Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik menganggap yang ditinggalkan salaf itu pasti bid'ah, karena salaf tidak meninggalkan sesuatu kecuali di dalamnya ada udang di balik batu, seakan-akan begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i punya perspektif berbeda, sudut pandang yang berbeda, dia mengatakan enggak bid'ah dong. Enggak setiap sesuatu yang ditinggal salaf kemudian lantas bid'ah, tidak. Kenapa ini ilatnya? Li'anna tarkahum lil amal. Karena ulama salaf meninggalkannya alias tidak mengamalkan, qad yakunu, terkadang disebabkan li'udhrin, disebabkan ada uzur. Oh, salaf tidak melakukan, ya mungkin karena masih ada uzur memang. Uzur qama bihim. Uzur yang ditemukan ada pada mereka fil waqti, di waktu itu. Atau aulima, atau karena sesuatu sesuatu tersebut afdal minhu, lebih afdal daripada itu. Ulama salaf tidak mengamalkan karena masih ada yang lebih afdal, seperti itu. Jadi ada dua ilat menurut Imam Syafi'i. Bisa jadi karena masih ada uzur, ada penghalang untuk dilakukan di masa itu, atau memang ada sesuatu yang lebih afdal sehingga salaf tidak melakukannya. Nah, di sini juga kita melihat bahwa di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terjadi dinamisasi pengetahuan. Pengetahuan bersifat dinamis. Bagaimana guru dan murid itu bisa berbeda sudut pandang, tapi keduanya tidak saling mencela. Betul. Dan ini kebenaran itu memang seperti itu. Kebenaran itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Imam Malik umpamanya melihat itu bid'ah dan itu benar ketika melihat ilatnya, ketika melihat alasan yang diajukan oleh Imam Malik. Alasannya apa? Oh, biasanya ulama salaf nikah meninggalkan sesuatu ya karena ada sesuatu. Tapi muridnya Imam Syafi'i gak bid'ah kok. Ulama salaf itu meninggalkan sesuatu ya terkadang karena udzur saja. Terkadang karena ada yang lebih afdol masih gitu. Jadi ini hanya perbedaan sudut pandang, tergantung
penjenengan melihat atau memakai kacamata siapa? Kacamata Imam Syafi'i atau kacamata Imam Malik. Tapi di sini menunjukkan bahwa antara guru dan murid itu tidak harus seia sekata, tidak harus gitu. Ketika memang hal tersebut mengundang banyak sudut pandang, ya boleh dong berbeda pendapat. Yang tidak diperbolehkan itu kan saling mencela antara orang yang berbeda. Wal ahkamu, adapun hukum-hukum ma'khuzatun itu diambil minasyari' dari syariat, waqad asbatahu, dan syariat sudah menetapkannya. Jadi itu berkaitan dengan tarku ya. Waqtalafu, dan berbeda pendapat ulama aidon juga fi malam yarid lahu minas sunnati, terkait sesuatu yang tidak ada riwayat dari al-hadis, namun tidak ada mu'arid, tidak ada yang melawannya, wala syubhatun, dan tidak ada kesamaran. Sesuatu yang tidak ada hadisnya, tapi juga tidak ada yang kontra terhadap sesuatu tersebut, dan tidak ada syubhat di dalamnya, ini juga menimbulkan ikhtilaf antara ulama, terutama Imam Malik dan Imam Syafi'i. Faqala Malikun, Imam Malik berkata bid'atun, itu dianggap bid'ah. Sobung dalil, tidak ada dalilnya dari as-sunnah, tapi juga tidak ada yang kontra terhadap perilaku tersebut, maka menurut Imam Malik bid'ah. Wa qala Syafi'i, dawuh Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i laisa bid'ah, yang seperti itu tidak bid'ah. Wastanada, dan menyandarkan Imam Syafi'i li hadisi, terhadap satu hadis yang berbunyi ma taraktuhu lakum fahuwa afun, apapun yang aku tinggalkan buat kalian fahuwa afun, maka itu sebuah permaafan, sebuah kelonggaran, kira-kira begitu kata Nabi. Pemahaman afun di situ. Jadi kelonggaran, apapun yang ditinggalkan Nabi, tidak diamalkan, juga tidak diperintah, maka itu nanti masuk dalam kategori afun, kelonggaran dari Nabi, kelonggaran dari syariat. Karena kelonggaran berarti boleh diamalkan, boleh tidak. Qala berkata Imam Zarruq, ini saya sudah membaca bukunya Imam Zarruq kemarin, dan ini memang masih menukil. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu masih mengutip pendapat Imam Zarruq di dalam Uddatul Murid. Qala, jadi qala di sini adalah Imam Zarruq. Wa ala hadza, atas dasar inilah ikhtilafuhum, perbedaan ulama fi darbil idarah, di dalam darbil idarah itu di kitabnya langsung di Uddatul Murid dikatakan darbil idarah itu terkait giliran baca Quran itu loh. Jadi di Maroko, di kawasan Afrika, Maroko, Tunis, Aljazair, itu ada tradisi semacam darusan. Jadi orang setelah maghrib ya, itu kumpul muter gitu, kemudian nanti baca Quran. Mungkin yang satu halaman sampai satu juz selesai. Itu namanya idarah. Idarah itu muter. Sebelum membaca Uddatul Murid langsung, saya kira darbul idarah itu ya bahasa kontemporer, yaitu mendirikan kantor. Salah itu ternyata. Yang dimaksud dengan idarah di situ adalah giliran membaca Al-Quran. Giliran membaca Al-Quran itu tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah ada di zaman sahabat, gitu loh. Terus itu masuk dalam kategori apa menurut Imam Zarruq? Yaitu masuk kategori yang mukhtalaf fiha. Wakhtalafu kan bahasanya. Dan diperselisihkan giliran membaca Al-Quran itu apakah nanti masuk dalam kategori bid'ah ataukah masuk dalam kategori as-sunnah, seperti itu. Kalau kita mau ikut Maliki, Imam Malik, maka itu bid'ah nantinya. Tapi kalau kita ikut
dan madhab ikut pendapatnya Imam Syafi'i, maka itu nanti masuk dalam kategori sunnah. Bukan sunnah, laisa bid'ah, bukan bid'ah. Kemudian contoh kedua, wadzikri bil jahri. Zikir dengan suara yang keras. Zikir jahar. Zikir jahar itu juga bid'ah gitu loh. Wadzikru bil jahri, zikir jahar itu juga bid'ah kalau kita mau ikut Imam Malik. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, laisa bid'ah. Wal jam'i, dan kumpul-kumpul gitu kan. Itu juga bid'ah. Apal kompol untuk membaca zikir, wad du'aih, dan membaca doa. Karena warada fil hadis at-targhibu fihi walam yarid anis salaf fi'luhu. Kenapa bisa kontroversi? Karena katanya memang ada hadis-hadis yang menganjurkan at-targhibu fihi, menganjurkan kumpul-kumpul, menganjurkan baca zikir dengan jahar, tapi ulama salaf tidak ada yang melakukan gitu loh. Itu permasalahannya. Walam yarid anis salaf fi'luhu. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa salaf kumpul-kumpul dengan dalam bentuk seperti itu. Itu yang menjadi masalah dan memantik perbedaan antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i. Ada targhib. Apa targhibnya? Anjuran untuk berzikir fil jamaah itu. Banyak targhibah. Umpamanya ada hadis majtama'a qaumun yadhkurunallah illa nazalat alaihimur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat alaihimur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Jadi ada hadis yang berbunyi tidaklah berkumpul sebuah kaum, berarti itu kan kelompok. Mereka berzikir kepada Allah, yazkurunallah, illa ghasyat alaihimur rahmah, kecuali kaum tersebut akan diliputi oleh rahmahnya Allah, oleh belas kasihnya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, kemudian kedua akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Makanya kalau sampean hadir di majelis zikir, majelis ilmu itu kan tenang. Lupa keruwetan di rumah, itu lupa. Hutang juga lupa gitu kan. Beban hutang lupa. Tapi nanti kalau pulang ingat lagi gitu. Nazalat alaihimus sakinah. Terus apa lagi tadi hadisnya? Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebutkan orang-orang tersebut di sisinya. Artinya Allah mengenalkan kepada para malaikat. Ini loh, ada sebuah kaum kumpul-kumpul yang menyebut saya, berzikir kepada saya. Itu ada hadisnya, targhib fihi. Tapi permasalahannya salaf itu tidak pernah melakukan. Ada targhibnya, ada anjurannya, tapi salaf tidak pernah melakukan. Nah, yang seperti itu ikhtalafu fihi gitu. Antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik itu berbeda pendapat. Menurut Imam Malik itu bid'ah. Menurut Imam Syafi'i ya enggak bid'ah. Dalil hadisnya apa kok tidak bid'ah? Ma taraktuhu lakum fa huwa affun. Apa yang aku tinggalkan buat kalian enggak pernah aku kerjakan, maka itu affun, itu kemurahan. Summa kullu qailin. Ini yang penting terutama menurut saya. Redaksi selanjutnya ini yang penting. Kemudian sikap kita bagaimana? Summa, kemudian kullu qailin, setiap yang berucap la yakunu mubtadi'an. Setiap pendapat itu tidak lantas la yakunu mubtadi'an, tidak lantas menjadi bid'ah indal qailih, menurut orang yang mengucapkan bimuqabilihi, dalam sudut pandang orang yang kontra. Orang yang ikut Imam Malik tidak boleh mengatakan yang ikut Imam Syafi'i berarti bid'ah. Sebaliknya juga, orang yang ikut Imam Syafi'i oleh tidak boleh kemudian menjustifikasi yang ikut Imam Malik itu bid'ah. Kenapa? Lihukmihi, karena
ketetapan hukumnya dia bima addahu ijtihaduhu, sesuai dengan tuntutan hasil ijtihadnya. Alladzi la yajuzu ta'addihi, yang tidak boleh melampaui batas ijtihadnya. Jadi Imam Syafi'i berijtihad, Imam Malik berijtihad. Orang-orang yang ikut Imam Syafi'i berijtihad, orang-orang yang ikut Imam Malik juga berijtihad. Kemudian ini juga yang penting nasihat dari Hadratus Syekh. Wala yasihu lahul qaul bibutlani muqabilihi likiyami syubhatin. Tidak boleh mengatakan lawannya itu sebagai batil. Ketika dia memilih sependapat dengan Imam Malik, maka tidak boleh mengatakan yang sependapat dengan Imam Syafi'i itu batil. Begitu juga sebaliknya, ketika dia memilih pendapat Imam Syafi'i, maka tidak boleh mengatakan lawannya, muqabilnya, itu batil. Apa alasannya? Likiyami syubhatihi, karena di situ ada syubhat, ada kesamaran. Dalilnya itu belum settle dalam bahasa Inggrisnya, belum duduk dalilnya. Sama-sama memiliki dalil dan dalilnya itu belum begitu kuat. Likiyami syubhah. Walau kilah, kalau dibiarkan hal seperti itu, yang milih pendapat Syafi'i membid'ahkan pendapat Imam Malik, yang milih pendapat Imam Malik membid'ahkan pendapat Imam Syafi'i, maka efeknya apa? Kata Hadratus Syekh, la adda ila tabdi'il ummati kulliha, maka itu akan menyampaikan tabdi, artinya menyampaikan pada tradisi membid'ahkan setiap orang nantinya. Tabdi'il ummah kulliha. Kalau setiap orang yang berbeda pendapat dengan kamu anggap bid'ah, maka itu akan menyampaikan kepada tabdi'ul ummah. Seluruh umat nanti kamu bid'ahkan. Karena perbedaan pendapat itu hal yang lumrah, hal yang fitri, hal yang manusiawi gitu. Setiap orang itu mengikuti hasil ijtihadnya. Imam Syafi'i mengikuti hasil ijtihadnya dengan perspektif yang tadi. Nah, kata Imam Syafi'i, ditinggalkan karena punya udzur, ditinggalkan karena ada yang lebih afdal gitu. Tidak lantas itu ditinggalkan dan langsung diberi label bid'ah, nggak bisa, kata Imam Syafi'i. Yang Imam Malik alasannya, sesuatu yang ditinggalkan salaf itu pasti ada apa-apanya, pasti apa-apa adanya. Jadi seperti itu. Waqad urifah, dan sudah diketahui anna hukmallahi ta'ala, bahwa hukum Allah fi mujtahidil furu', terkait yang furu', ya, terkait ijtihad yang bersih dalam hal-hal furu', itu ma'addahu ilaihi ijtihaduhu, sesuai dengan sampai di mana batas maksimal ijtihadnya. Kalau batas maksimalnya, oh ini bid'ah menurut batas maksimal ijtihad saya, ya sudah bid'ah gitu. Tapi jika sebaliknya, ya juga seperti itu. Sawaun kulna, baik kita katakan al-musib, yang benar itu wahidun, satu, au muta'addid, atau banyak. Jadi selama hal tersebut ada dalam zona ijtihadi, maka kebenaran itu bisa muta'addid, bisa wahid gitu. Kalau kita mengatakan kebenaran itu satu, berarti yang satunya salah, maka tetap kita ikut hadis, yang salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Tapi kalau kita ikut pendapat hadis yang lain yang mengatakan bahwa musibnya itu muta'addid, yang benar ijtihadnya itu banyak orang, sama-sama benar dalam pengertian begitu, ya boleh-boleh saja gitu. Waqad qalah. Nah, ini di sini ada sebuah kejadian yang bisa dijadikan dasar bahwa masing-masing orang itu tidak boleh membid'ahkan yang berbeda pendapat. Apa hadisnya? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda,
ketika perang Bani Quraidah ya, ketika memerangi Yahudi Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah itu sekelompok Yahudi ada di dalam kota Madinah. Mereka tinggal di sebuah benteng namanya benteng Bani Quraidah. Ini melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian Madinah gitu. Terhadap kesepakatan Madinah. Di dalam kesepakatan Madinah itu, di dalam biasanya terkenalnya dengan konvensi Madinah. Nah, kesepakatan di Madinah itu bahwa penduduk Madinah, baik yang Yahudi, baik yang Nasrani, baik yang Muslim itu saling melindungi. Tapi ternyata ketika suatu perang, kalau tidak salah perang Ahzab, mereka itu berkhianat, menjadi mata-mata dan memberikan informasi kepada musuh gitu. Bani Quraidah itu begitu. Dia memberikan informasi kepada musuh, informasi intelijen gitu loh. Sehingga itu dianggap sebuah pengkhianatan. Maka setelah perang usai, itu Nabi berinisiatif menyerang Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Nah, itu ada sabda Nabi begini isinya. La yusalliyannah, janganlah ahadun, janganlah seseorang di antara kalian sholat. Nabi memakai sigot taukid ya, ada nun taukid sakilah di situ. La yusalliyannah, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat al-asrah, sholat asar, illa fi Bani Quraidah, kecuali nanti di Bani Quraidah. Kemudian fa'adrakahumul asruh fit tariqi. Kemudian tentara yang dikirim Nabi ini adrakahumul asruh fit tariqi. Ternyata asar di tengah jalan. Sabda Nabi kan, la yusalliyannah ahadun al-asrah illa fi Bani Quraidah. Tapi kemudian asar di jalan. Ya apa itu? Faqala ba'duhum. Maka itu menuai perdebatan di antara sahabat. Faqala ba'duhum, sebagian sahabat mengatakan umirna bil ajalah. Kita diperintah cepat-cepat. Wasallu fit tariq. Kemudian mereka sholat di jalan. Wa qala akharuna, yang lain menafsirkan umirna bis sholati hunak. Kita diperintah sholat nanti kalau udah nyampe di Bani Quraidah. Jangan sholat di jalan. Fa akharu. Maka kelompok kedua ini mengakhirkan sholat. Jadi ada yang sholat di jalan, ada yang mempercepat ya agresi militernya hingga sampai ke Bani Quraidah baru kemudian sholat. Apa yang dilakukan Nabi setelah perang usai? Walam ya'ib, Nabi tidak mencela sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum, atas salah satu dari kelompok yang berbeda pendapat tersebut. Nah, ini coba kita angan-angan, kita pikirkan dan kita renungkan peristiwa ini. Nabi mengatakan janganlah seseorang di antara kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Kemudian ketika tentara ini berangkat, asar ternyata di jalan. Di jalan itu masuk waktu asar. Maka ini terbelah menjadi dua. Yang satu sholat di jalan, yang satu sholat nanti ketika sampai di Bani Quraidah. Dua kelompok ini beristihad berarti. Beristihad dalam pengertian dia mencoba menafsirkan maksud dari sabda Rasul. La yusalliyanna ahadun al-asrah illa bi Bani Quraidah. Itu ditafsirkan. Dan ini terbelah sahabat. Ada yang sholat di jalan, ada yang sholat ketika sampai di Bani Quraidah. Tapi ini yang penting menurut saya. Lam ya'ib Rasulullah SAW ala wahidin minhum. Nabi tidak mencela salah satu dari kedua kelompok yang terbelah ini. Maka dalam komentarnya, komentar Hadratus Syekh fadalla dzalika, maka hal itu menunjukkan ala sihhatil amal, atas sahnya melakukan bima fuhimah, sahnya melakukan sesuatu yang dipahami minasyari' dari syariat. Idza lam yakun, selama
pengamalan tersebut tidak muncul an hawa nafsu. Jika didasari hawa nafsu itu yang tidak boleh. Tapi kalau didasari oleh hasil ijtihadnya, oh saya pahamnya Rasulullah itu merintah sholat di jalan saja. Nah, karena kita disuruh cepat-cepat ke Bani Quraidah. Itu yang satu memahami, enggak. Nabi itu nyuruh kita sholat nanti di sana. Nah, kedua penafsiran ini tidak muncul an hawa. Tidak muncul didasari oleh hawa nafsu, tapi didasari oleh pemahaman yang timbul dari sabda Nabi. Maka itu sama-sama dibenarkan. Dan kedua-duanya tidak dicela oleh Rasul. Gitu loh. Ini maksudnya bahwa pilihan-pilihan ijtihadi ini tidak lantas membuat kita saling mencela. Gitu loh. Yang milih pendapatnya Imam Malik, monggo. Yang milih pendapatnya Imam Syafi'i, monggo. Yang salah itu adalah orang yang saling mencela dan membid'ahkan perilaku yang A karena dia milih B, membid'ahkan perilaku B karena dia milih A, itu yang salah gitu. Selama itu dalam zona ijtihadi, maka tidak boleh saling membid'ahkan. Jadi tetap kategorinya 3 ya, kategorinya. Ada yang memang dilakukan oleh salaf, maka itu tidak boleh dilabeli bid'ah. Ada yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh salaf dan tidak ada dalilnya, maka itu bid'ah. Nah, kategori yang ketiga itu ikhtilaf. Salaf ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Maka hal yang seperti itu tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa untuk menyalahkan orang lain dan memberi label segampang dan semudah-mudahnya orang lain dengan label bid'ah. Kiranya kita cukupkan sampai di sini. Di pertemuan mendatang kita akan membahas mizan yang nomor 3, timbangan dan neraca yang nomor 3 terkait pembahasan bid'ah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.